Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nadifa R, NIM 240404502068. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik dan bagaimana teori ini digunakan untuk mengubah perilaku. Jadi teori behavioristik ini adalah teori yang menyatakan bahwa belajar terjadi saat adanya perubahan perilaku yang bisa diamati. Misalnya anak yang awalnya belajarnya itu malas kemudian menjadi rajin. Ini menunjukkan bahwa proses belajar telah terjadi karena adanya perubahan perilaku yang nyata. Kemudian teori ini juga berfokus pada stimulus rangsangan dari luar dan respon reaksi seseorang. Adapun beberapa tokoh besar dalam teori ini, yaitu John B. Watson, Ivan Pavlov, B.F. Skinner, dan Edward L. Thorndike. Selanjutnya ada 4 cara utama dalam modifikasi perilaku, yaitu reinforcement, punishment, assessment, dan shaping. Yang pertama, reinforcement atau penguatan, yaitu tindakan untuk meningkatkan perilaku baik supaya perilaku itu makin sering dilakukan. Jenisnya itu ada 2, yaitu penguatan positif dan negatif. Penguatan positif adalah memberikan sesuatu yang menyenangkan setelah perilaku baik. Sebagai contoh, siswa dipuji karena menjawab dengan benar, jadi ia semakin semangat untuk belajar. Yang kedua, penguatan negatif, menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan setelah perilaku baik. Contohnya, anak yang menyelesaikan PR tepat waktu dibebaskan dari tugas tambahan. Jadi pada intinya ini sama-sama membuat perilaku baik lebih sering muncul. Yang kedua itu ada punishment atau hukuman, yaitu tindakan untuk mengurangi atau menghentikan perilaku buruk. Jenisnya juga terbagi menjadi 2, yaitu hukuman positif dan negatif. Hukuman positif adalah memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan setelah perilaku buruk. Sebagai contoh, jika seorang siswa terlambat datang ke kelas, dia diminta untuk membersihkan ruang kelas setelah jam pelajaran. Yang kedua ada hukuman negatif, mengambil sesuatu yang menyenangkan setelah perilaku buruk. Sebagai contoh, anak yang tidak membereskan mainannya dilarang menonton TV selama 1 jam. Jadi pada intinya sama-sama membuat perilaku buruk berkurang atau hilang. Selanjutnya yang ketiga ada assessment atau pencapaian, yaitu hasil nyata dari proses belajar yang bisa dilihat atau dirasakan. Sebagai contoh, siswa yang dulu takut berbicara di depan umum sekarang bisa lebih tampil percaya diri saat presentasi, atau siswa yang belajar disiplin bisa menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu setiap harinya. Intinya, assessment ini menunjukkan bahwa belajar telah berhasil. Yang keempat itu atau yang terakhir ada shaping, pembentukan perilaku, yaitu proses membentuk perilaku baru dengan memberi reinforcement setiap kali ada kemajuan kecil sampai terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Sebagai contohnya itu seorang siswa yang sulit belajar lalu dibimbing secara bertahap. Misalnya mulai dari duduk tenang 5 menit, lalu membaca 1 halaman, kemudian mulai mencatat hingga pada akhirnya bisa belajar mandiri. Intinya perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang terus diperkuat. Sebagai kesimpulan, teori behavioristik ini menekankan bahwa belajar terjadi ketika ada perubahan perilaku yang bisa diamati sebagai respon terhadap stimulus dari lingkungan. Dengan konsep dasar dan teknik modifikasi seperti reinforcement, punishment, assessment, dan shaping, kita bisa membentuk perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari.